Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Rahmadi dengan NIM 2009086043. Saya dari Prodi Teknik Geologi angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas kembali materi mata kuliah biologi pada minggu pertama dan minggu kedua. Ya, pada minggu pertama materinya menjelaskan tentang mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Dalam kata mikroorganisme ada dua kata, yaitu mikro dan organisme. Mikro itu artinya kecil dan organisme artinya makhluk hidup. Jadi mikroorganisme artinya adalah makhluk hidup yang tidak bisa dilihat langsung atau tidak kasat mata oleh mata manusia. Ya, itu mikroorganisme. Lalu ada organ. Apa itu organ? Dari kata organisme ada kata organ. Organ itu adalah sesuatu yang memiliki kemampuan fisiologis tertentu pada tubuh makhluk hidup. Jadi pada tubuh makhluk hidup yang memiliki fisiologis tertentu atau memiliki fungsi-fungsi tertentu. Contoh pada manusia ada paru-paru, fungsinya untuk pernapasan. Lalu ada perbedaan tanaman dan hewan. Apa itu perbedaan tanaman dan hewan? Perbedaan tanaman dan hewan yaitu kalau pada tanaman bisa memproduksi makanannya sendiri dengan mengubah zat organik atau anorganik menjadi makanannya sendiri. Kalau hewan tidak bisa. Atau tumbuhan disebut juga sebagai autotrof dan hewan heterotrof. Jadi tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof dan hewan tidak bisa atau heterotrof. Lanjut di materi kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi dan taksonomi. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Ini bukunya namanya Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Ini yang edisi tahun 1974. Ini bukunya menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci ya. Penjelasannya yang pertama ada kingdom. Kingdom itu apa? Kingdom itu adalah seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Dan divisi atau filum itu sekelompok kelas yang berkerabat. Lalu ada kelas, yaitu sekelompok ordo yang serupa. Lalu ada ordo, itu adalah sekelompok famili yang serupa. Biasanya ini ada cirinya. Kalau untuk ordo biasanya berakhiran ales. Lalu ada familia, yaitu sekelompok genus yang serupa. Biasanya berakhiran acae. Ini lagi ciri khususnya untuk familia berakhiran acae. Tadi ordo berakhiran ales, familia berakhiran acae. Lalu ada genus, itu sekelompok spesies yang serupa. Lalu ada spesies, yaitu sekelompok organisme yang berkerabat dekat yang individu-individu di dalam kelompok itu serupa. Ya, kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Ini semakin ke bawah, semakin banyak persamaannya. Dalam artian dari kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies, semakin ke bawah ini akan semakin spesifik. Kingdom ini adalah hal yang paling umum, ke bawah ke divisi, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies akan semakin spesifik makhluk hidup yang dimaksud. Kita ambil contoh ayam. Kingdomnya apa? Kingdomnya animalia. Ini masih umum kan, animalia, kingdomnya ada banyak berarti. Divisi atau filumnya ada chordata atau hewan bertulang belakang. Ini masih banyak lagi umum. Kalau mau dijabarkan dari divisi doang berarti ada ayam, itu kan termasuk unggas ya. Ada reptil, mamalia, itu semua hewan yang bertulang belakang. Lalu ada kelas, makin spesifik lagi nih. Kelasnya aves atau burung atau unggas. Makin spesifik ya yang dimaksud tadi. Lalu ada ordo, Galliformes, ordonya nih unggas kan. Lalu ada famili. Familinya untuk ayam itu
Phasianidae. Itu termasuk unggas tanah ya, termasuk ayam, merak, ini masih bisa merak. Genus nih, misalnya jenisnya Gallus. Nah, Gallus masih bisa ayam liar atau ayam ternak. Nah, spesies Gallus, misalkan spesiesnya Gallus domesticus. Nah, berarti ayam ternak. Jadi yang dari kingdom Animalia tadi yang masih umum ke spesies sampai spesies yaitu Gallus domesticus, ayam ternak. Jadi semakin ke bawah ini akan semakin banyak persamaannya dan semakin spesifik makhluk hidup apa yang dimaksud. Lanjut untuk klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi nih, pengertian klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Dalam berjenis bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot ya. Prokariot itu mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Jadi tidak terbungkus oleh membran dia kalau prokariot. Ini prokariot, ini ada dinding sel, membran sel, flagella. Di prokariot ini dia tidak memiliki nukleus sebagai pusat kegiatan untuk mengatur kegiatan seluruh tumbuhan. Kalau di manusia kan ada otak. Untuk di hewan atau tumbuhan dia ada nukleus. Nah, kalau yang di prokariot ini tidak ada nukleus, cuman dia ada nukleoid. Ini sistemnya hampir sama, tapi dia tidak dilindungi oleh membran. Jadi antara si nukleoid sama sitoplasma dia di satu tempat, tidak terlindungi oleh selaput membran. Sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya, contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia dan lain-lain. Ini eukariot ya. Eukariot lawannya dari prokariot yang tadi. Dia ini ada pada hewan tingkat tinggi, tanaman tingkat tinggi. Ini dalam taksonomi ini kita akan membahas nanti akan dibahas ukuran-ukuran dari makhluk hidup. Sebelum membahas ukuran-ukuran kita harus tahu dulu bahwasannya nih ya, 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter atau sama dengan 1/100 meter atau sama dengan 0,4 inci. 1 mm sama dengan 10 pangkat minus 3 meter atau sama dengan 1/1000 meter atau sama dengan 1/10 cm. Kalau 1 mikrometer itu sama dengan 10 pangkat minus 6 meter atau sama dengan 1/1 juta meter atau sama dengan 1/10.000. Ada 1 nanometer di sini, ada 10 pangkat min 9. Jadi 1 meter kalau mau dijadikan nanometer ya 1 meter, kalau ke senti dia 10 pangkat 2. Kalau ke milimeter 10 pangkat 3, kalau ke mikrometer 10 pangkat 6, kalau ke nanometer 10 pangkat 9. Ini nanti skala hitungannya seperti ini. Nih di sini. Ya, yang paling kecil itu ada atom. Ini besarnya sekitar 0,1 nanometer. Ini paling kecil dalam struktur tubuh makhluk hidup ya. Baru ada small molecules atau molekul kecil. Dia ukurannya hampir antara 0,1 nanometer sampai 1 nanometer di sini, sekitaran sini. Lalu ada 1 nanometer sampai 10 nanometer ada lipid sama protein. Besarnya di antara 1 nanometer sampai 10 nanometer. Di antara 10 nanometer sampai 100 nanometer ada ribosom sama virus. Nah, di antara 10 nanometer sampai 1 mikrometer ada mycoplasma atau smallest bacteria atau bakteri kecil. Atom, terus molekul kecil, lipid, protein, ribosom, virus, mycoplasma ini bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Jadi dia tidak bisa dilihat langsung oleh mata manusia, dia hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Nih, lanjut. Di antara 1 mikrometer sampai 10 mikrometer ada mitokondria,
nucleus most of bacteria. Jadi nukleus dari kebanyakan bakteri ini ukurannya segini, di antara 1 sampai 10 mikrometer. Lalu di antara 10 mikrometer sampai 100 mikrometer ada most plant and animal cell. Kebanyakan sel daripada tumbuhan dan hewan itu nih besarnya di antara 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Ini bisa dilihat menggunakan light microscope atau mikroskop cahaya. Jadi yang tadi ini mulai dari atom sampai mikroplasma dia pakai mikroskop elektron. Kalau yang ini pakai dari mitokondria sampai kebanyakan sel pada hewan dan tumbuhan bisa dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Nah, lanjut nih di antara 1 mm sampai 1 cm ini sudah bisa dilihat oleh mata manusia. Yang bisa kita lihat di penggaris ya. Di penggaris itu kan sudah ada sentimeter, 30 cm, itu di garis-garis kecilnya lagi adalah milimeter yang sudah bisa terlihat oleh mata manusia. Nah, telur katak ini ukurannya di antara 1 mm sampai 1 cm di sini. Di antara 1 cm sampai 0,1 meter ada chicken egg atau telur ayam. Kan sudah bisa dilihat pakai mata manusia. Di antara 0,1 meter sampai 1 meter ini ada length of some nerve and muscle cell. Itu panjang dari sebagian saraf dan otot ya. Dari sel otot ini panjangnya di antara 0,1 sampai 1 meter. Ada di kisaran seperti itu. Dan yang terakhir adalah human height atau tinggi manusia di antara 1 meter sampai 10 meter. Ya, rata-rata tinggi manusia mulai dari 150 cm sampai 200 cm. 1,5 meter sampai 2 meter. Nih, beberapa perbedaan pada prokariot dan eukariot. Prokariot memiliki ukuran sel yang lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Ya, yang tadi prokariot tidak memiliki nukleus, tapi dia memiliki nukleoid. Terus ada eukariot memiliki ukuran sel yang lebih besar, dia lebih besar dari 10 mikrometer, jadi lebih besar daripada prokariot. Selnya lebih kompleks. Kalau prokariot tadi dia sederhana, dia lebih kompleks dan berbagai macam organel, memiliki banyak organel dan memiliki nukleus. Jadi eukariot ini punya nukleus. Ini contoh sel eukariot yakni sel hewan. Ya, ini salah satu sel hewan. Nih dia ada nukleus. Nah, perbedaan dari eukariot tadi sama prokariot adanya nukleus, dan nukleusnya ini kalau di eukariot dia pisah sama sitoplasma, jadi terlindung sama selaput membran. Dia di sini ada selaput membrannya yang membatasi antara si nukleusnya sama sitoplasmanya. Kalau di prokariot dia bersatu antara nukleoid sama sitoplasmanya itu. Ini di sel hewan ya, dari bosom, badan Golgi, ini retikulum endoplasma, ini ada flagellum, lisosom, centriole. Ini not in most plant cell, tidak ada di kebanyakan sel hewan. Kayak flagellum nih alat geraknya, lalu ada lisosom, centriole nih untuk pembelahan sel. Ada lisosom di sini. Ini tidak ada di kebanyakan tumbuhan. Salah satu yang membedakan antara sel hewan sama sel tumbuhannya ini. Kalau di hewan ada flagella, alat gerak, lisosom, centriole. Kalau di tumbuhan tidak ada. Nih, sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti pada kloroplas. Nah, dan dinding sel yang keras. Jadi di tumbuhan itu ada sebuah sel yang tidak dimiliki sama hewan. Itu adalah kloroplas. Jadi kloroplas ini adalah suatu sebuah sel yang di dalamnya itu tempat melakukan fotosintesis, tempat menyimpan pigmen klorofil yang berguna untuk fotosintesisnya tumbuhan. Ini sel tumbuhannya sama, ada nukleus, retikulum endoplasma. Nah, ini badan Golgi, aparatus Golgi nih. Not in animal cells, tidak ada di sel hewan. Central vacuola, ini vacuola ini tidak ada di tempat hewan karena ini vacuola ini fungsinya untuk menyimpan makanan sama sintesa glukogen di vacuola ini. Karena perbedaan mendasar daripada hewan sama tumbuhan yang paling mudah diingat itu, kalau tumbuhan bisa menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri dengan mengubah zat organik dan zat anorganik menjadi makanannya sendiri. Kalau hewan tidak bisa. Jadi kalau
tumbuhan itu autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau hewan itu heterotrof. Jadi tumbuhan autotrof, hewan heterotrof. Nih ada lagi kloroplas yang tadi tidak dimiliki sama hewan, ya, tempat penghasil pigmennya buat fotosintesis. Ada cell wall atau dinding sel. Lanjut. Nih, prokariot bersel tunggal uniseluler dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Ini contoh klasifikasi dari prokariot. Yang pertama dari kingdomnya prokariot. Divisinya cyanobacteria, divisi 2-nya bakteria, ordonya actinomycetales. Nah, ini ales lagi yang tadi di depan dibahas tentang kalau ordo sifat khususnya dia belakangnya ada alesnya. Actinomycetales. Familia Mycobacteria Ceae. Nah, ini Ceae lagi, ACAE. Salah satu ciri khasnya ya dari familia. Cara kita bedakan ordo sama familia gimana? Jadi kalau bedakan ordo belakangnya ada ales, familia belakangnya ada ACAE. Ini genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium tuberculosis. Salah satu bakteri penyebab TBC. Ini ada lagi yang lain. Prokariot, Cyanobacteria, bakteria Actinomycetales nih, ordonya Actinomycetales lagi, belakangnya ales, familia belakangnya Mycobacteria Ceae lagi, genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium leprae. Ini jadi sama yang tuberkulosis, si leprae ini sama sampai genusnya sama, cuman dia spesiesnya berbeda. Ini ada nomenklatur pemberian nama. Jadi dalam pemberian nama ilmiah dari makhluk hidup itu ada sistemnya, namanya binomial nomenklatur. Ini diajukan oleh seorang Linnaeus pada tahun 1753. Nih, nama genus dan nama spesies. Jadi nama genusnya itu di depan, semuanya ditulis miring, nama genusnya di depan, huruf pertamanya ditulis besar. Jadi contoh Epiteton specificum. Ini nama genusnya Epiteton, nama spesiesnya adalah specificum. Ini nama genus dimulai dengan huruf besar yang tadi ya, Epiteton. E-nya besar, sisanya kecil ke belakang dan ditulisnya miring. Ada lagi misalnya yang contoh lain Staphylococcus aureus. Jadi genusnya untuk huruf pertamanya ditulis besar, spesiesnya tetap kecil, semuanya ditulis miring. Seperti itu. Nih, ada lagi, jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat. Nih, contoh yang tadi, yang sama genusnya Mycobacterium, spesiesnya beda nih, yang tuberkulosis sama leprae. Jadi kalau mau menyebutkan si Mycobacterium tuberculosis sama Mycobacterium leprae, yang penyebutan keduanya bisa disingkat. Contoh nih, Mycobacterium tuberculosis, yang tulisan keduanya M titik leprae. Kenapa M-nya disingkat? Ini tadi yang keduanya bisa disingkat karena sama-sama genusnya yaitu Mycobacterium. Ini nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan. Nih misalnya ada banyak, ada Bacillus, batang, Clostridium, spindle atau pintalan yang halus, Micrococcus, butir kecil, Erwinia nih, Erwinia dari nama Erwin, dari penemunya Erwin. Erwinia ini seperti penyakit, seperti bakteri yang membuat busuk pada tanaman. Ini ada pada cabai kalau nggak salah. Lalu ada Pasteurella dari nama Pasteurella dari nama Pasteurella ini penyakit bakteri yang menyebabkan penyakit korela ya pada unggas. Ada lagi ada Salmonella, ini dari salmon, dari nama salmon, Salmonella polorum, ini bisa ditemukan pada ayam. Salmonella typhi merupakan penyebab tifoid, ini bakteri penyebab tifoid ya, Salmonella typhi tifoid. Ada Brucella dari nama Bruce, Clostridium welsi dari nama Welch. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah atau scientific name, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus go, itu Neisseria gonorrhoeae, sifilis ini atau penyakit raja singa, ini
penyakit kelamin. Nama ilmiahnya Treponema pallidum. Ada Hansen, itu Mycobacterium leprae. Ada Koch TBC, itu ini TBC, Mycobacterium tuberculosis, ini bakteri penyebab penyakit TBC, batuk TBC. Lalu ada Pneumococcus, nama ilmiahnya Streptococcus pneumonia. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biofar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serovar, patotip atau patovar, marpotip atau marpovar, fagatip atau fagovar. Nih, spesies adalah suatu jenis yang sudah ditentukan oleh spesies itu bisa ditentukan oleh yang pertama ada sifat-sifat struktural dari bentuk, besar, cara pergerakan, ya, sifat-sifat koloninya. Yang kedua ada sifat biokimia, kebutuhan akan nutrisi, produk-produk akhir metabolismenya, susunan biokimiawi, komponen sel dan metabolitnya, sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH, dan respon terhadap zat antibakteri. Yang keempat sifat ekologi. Yang kelima komposisi basa DNA, homologi, dan sifat-sifat genetik. Ya, itu tadi materi tentang takson. Jadi yang dipelajari tadi sudah banyak ya, tentang pemberian nama, tentang taksonomi mulai dari awal tadi kita sudah membahas tentang taksonomi dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Jadi semakin ke bawah, kesimpulannya ya, semakin ke bawah semakin banyak persamaan. Dari kingdom ke spesies akan semakin spesifik, akan semakin banyak persamaan. Terus ada perbedaan dari prokariot yang kita pelajari tadi, prokariot sama eukariot. Perbedaannya adalah kalau di prokariot dia tidak ada nukleus, namun ada si nukleoid ini, dan dia tidak memiliki selaput membran untuk membungkus nukleoidnya ini. Jadi dia satu tempat bareng sama sitoplasma. Kalau di eukariot tadi kan, ini di eukariot dia ada nukleusnya dan terlapis oleh selaput membran. Jadi dia antara si nukleus sama sitoplasmanya tidak jadi satu, tidak di satu tempat. Baru kita juga mempelajari tentang perbedaan hewan dan tumbuhan. Selain perbedaannya, kalau di hewan nih misalnya ada flagella, lisosom, sentriol. Kalau di tumbuhan tadi ada vakuola, kloroplas, sama dinding sel. Itu perbedaan dari selnya. Tapi kalau mau mudahnya, perbedaan tumbuhan sama hewan itu apa? Perbedaannya mulai dari makanannya. Kalau si hewan itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri atau bersifat heterotrof. Kalau tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dari mengolah zat organik ataupun anorganik menjadi bahan makanannya sendiri atau autotrof. Itu perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Ini tadi ada contoh-contohnya. Ini ada binomial nomenklatur yang sudah kita pelajari tadi juga. Ini ada contoh-contoh. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.